Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu SD Negeri Penggarutan 02. Yang terhormat Bapak Ali Imron SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Penggarutan 02. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Penggarutan 02. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Penggarutan 02. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma'abadu. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Penggarutan 02. Dan juga yang kami banggakan di antara kita ada beberapa teman kita yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Pertama, marilah kita senantiasa maturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini bersama kita melaksanakan kegiatan yang kita anggap sebagai bagian dari aktivitas komunitas belajar kita. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat baik ini selalu akan menjadi kegiatan yang bermakna dan juga memberikan wawasan dalam rangka untuk pengembangan kompetensi kita selaku pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku kepala sekolah yang dituakan di sini tentu merasa bangga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan memberikan budaya positif, terutama kaitannya dengan peningkatan kompetensi kita, apalagi kita sudah terbiasa untuk selalu mengupayakan adanya aktivitas di komunitas belajar. Kita berharap ke depan terus untuk komunitas belajar kita aktifkan terus, kita aktif kembali secara berkala, dan mudah-mudahan di antara kita akan terus saling memberikan praktek baiknya dalam kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan nanti di samping untuk mengembangkan kompetensi kita juga akan benar-benar bermakna dan berpihak pada peserta diri kita semua untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya mereka. Dan khusus pada rekan kita yang sekarang sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak, tentu kami sangat berharap bisa menjadi bagian penggerak, bisa menjadi bagian di antara kita yang akan terus menggerakkan kemajuan-kemajuan yang khususnya di SD Negeri Penggarutan 2. Dan hari ini kita akan bersama mengikuti kegiatan diseminasi atau praktek baik atau saling memberikan wawasan berkaitan dengan yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita semua sehingga dalam melangkah ke depan kita benar menjadi seorang pendidik yang sangat diharapkan oleh peserta didik kita semua. Itu saja sambutan dari kami selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini terus akan selalu mewarnai dan selalu ada di komunitas belajar kita. Tak lupa kami juga mengingatkan tidak hanya yang sedang mengikuti CGP, tapi mudah-mudahan bagi mereka di antara kita yang belum mengikuti CGP ke depan juga bisa mengikuti kegiatan pendidikan tersebut, yaitu calon guru penggerak,
dan juga diharapkan tidak hanya kegiatan luring atau kegiatan yang seperti ini, tapi juga bisa mengikuti, bisa menambah wawasan baik secara daring maupun secara luring. Secara daring, monggo Bapak Ibu bisa menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bisa mengikuti, mempelajari materi-materi yang sudah ada di PMM utamanya, dan juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas lain yang utamanya sudah diselenggarakan oleh kementerian, yaitu di IKM-nya. Kemudian secara luring, kegiatan yang seperti hari ini kita laksanakan, mudah-mudahan akan terus kita jadwalkan, kita berkala sebulan sekali atau sebulan 2 kali sebagai bagian untuk pengembangan komunitas belajar kita. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu presentasi dari calon guru penggerak. Pada sesi ini, kita akan mendengarkan presentasi mengenai aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh para calon guru penggerak. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifian Arsyil Majid MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Imron selaku Kepala SD Negeri Pengarutan 02 Bumiayu, kemudian Bapak Ibu Guru SD Negeri Pengarutan 02 Bumiayu yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Arifian Arsyil Majid akan memaparkan bagaimana diseminasi aksi nyata ini bisa kita pahami bersama, bisa kita implementasi bersama insya Allah ya. Oke, sebelum acara dimulai, yuk kita berhadapan-hadapan, satu bangku bisa saling berhadapan, ya, satu bangku boleh dengan satu yang lainnya. Oke, atau mungkin satu kelompok. Oke, kita ajak teman-teman semuanya di sini untuk saling menatap dan saling tersenyum selama 15 detik. Ya. Oke. Ya, bisa gabung, silakan bisa saling berbagi senyuman. Oke. Ya, cukup nggih. Ya, saya kira cukup kita saling menatap, kita saling bertatap muka, saling senyum. Ya, artinya kita mencoba bagaimana menghadirkan sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Ketika kita bisa menerapkan itu, masing-masing dari kita saling memberikan sebuah kebahagiaan, maka sudah barang tentu yang di hadapan kita pasti akan merasakan senyuman itu dan ikut tersenyum. Itu adalah harapan dari sebuah budaya positif yang nantinya ketika kita sebagai seorang guru, kita memiliki sebuah perasaan yang bahagia, kita memiliki sebuah energi yang positif, maka apa yang ada di hadapan kita, siswa-siswi kita, lingkungan siswa kita, dan sebagainya akan merasakan kebahagiaan yang sama dan akan memberikan kebahagiaan untuk lingkungan dan ekosistem kita. Baik, untuk hal yang pertama yaitu keyakinan kelas dalam forum diseminasi ini. Kita akan menyepakati bersama keyakinan kelas untuk forum ini. Yang pertama adalah mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Setiap guru atau setiap peserta diseminasi diperbolehkan untuk berpendapat. Dan ketika berpendapat kita akan saling menghargai pendapat dari teman-teman guru semuanya, dan teman-teman bisa menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk keyakinan forum di diseminasi ini? Ya, jangan lupa bahagia. Oke, nanti kita tambahkan ya. Nanti ketika ada kesepakatan atau keyakinan lain bisa kita sampaikan di dalam diseminasi nanti. Oke, topik pembahasan pada diseminasi kali ini kita akan belajar dan kita akan memahami bagaimana perubahan paradigma pembelajaran.
Kemudian bagaimana disiplin positif itu? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Dan motivasi perilaku manusia. Ini sebagai bahan pertimbangan motivasi seseorang, murid, guru, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, apa nanti yang disebut sebagai restitusi, dan bagaimana segitiga restitusi itu bisa kita terapkan bersama. Sebelumnya, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, memiliki sebuah konsep pendidikan yang luar biasa, di mana menurut beliau, pendidikan merupakan sebuah upaya, sebuah cara untuk menuntun anak peserta didik kita ke arah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, setiap peserta didik, murid-murid kita, semuanya memiliki hak yang sama untuk bahagia, untuk sukses. Kemudian dengan apa? Dengan memiliki potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Maka kita semua menyadari bahwa setiap tingkatan pembelajaran dari guru kelas, kita menyadari bahwa setiap anak memiliki passionnya masing-masing. Saya kelas 5 meyakini bahwa murid-murid saya selama 1 tahun ke belakang ini memiliki potensi yang luar biasa. Meskipun tidak bisa digeneralisasikan keseluruhan memiliki bakat seni misalkan, tetapi masing-masing dari individu itu memiliki potensi yang berbeda. Maka kita berusaha sebagai pendidik untuk bisa mengembangkan potensi-potensi ada tanpa mengecilkan yang besar, ya, dan harus membesarkan yang kecil. Ini harapan dari potensi-potensi yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Maka dengan kesadaran inilah seorang guru akhirnya bisa berpikir lebih bijaksana. Bagaimana menghadapi siswa yang ada sedikit kekurangan, memiliki gaya belajar yang berbeda dan lain sebagainya, bisa kita sikapi bersama dengan penuh bijaksana. Tidak harus dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Tidak menggunakan cara-cara yang bersifat hukuman, menyiksa, dan lain sebagainya. Ini latar belakang pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini juga yang melatar belakangi dalam modul kami, modul 1, yaitu mulai dari latar belakang pendidikan yang ditawarkan dan akan kita implementasikan bersama-sama. Selanjutnya, ada filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana murid itu akan terbentuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beberapa hari yang lalu kita memperingati bagaimana hari lahir Pancasila, kita maknai bersama. Kemudian esensi dari profil pelajar Pancasila ini akan menerapkan 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian nilai dan guru penggerak. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai, mempunyai peran. Peran yang bagaimana? Peran yang mampu menuntun tumbuh kembangnya peserta didik melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Di antaranya adalah murid itu harus memiliki nilai, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini guru penggerak. Saya di dalam pembelajaran diajarkan untuk apa? Untuk memiliki nilai-nilai tersebut. Yang pada hari ini saya menginginkan Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama untuk memiliki nilai tersebut. Ya. Kemudian perannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita memiliki kepemimpinan, mengontrol siswa, bisa mengembangkan potensi siswa, kemudian bisa mengantarkan siswa sesuai dengan bakat minatnya sampai sukses mudah-mudahan. Kemudian di situ ada peningkatan level, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Ya, menggerakkan komunitas praktisi bisa saja dengan cara kita mengadakan sebuah kegiatan dalam komunitas belajar kita di sekolah. Seperti ini, diseminasi ini juga bagian dari kegiatan
menggerakkan komunitas praktisi. Beberapa hari yang lalu komunitas kita mengadakan kegiatan pelatihan penggunaan Canva, kemudian PMM, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas kita sebagai seorang guru. Maka diharapkan dengan sebuah peran ini kita bisa sama-sama berkolaborasi. Nanti di dalam itu juga kita bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Sehingga akan terjadi sebuah kolaborasi dan nantinya kita berharap akan terwujud sebuah pembelajaran pendidikan yang luar biasa dan timbullah sebuah kepemimpinan pada murid. Oke. Kemudian visi guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi dengan bekal nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru, maka diperlukan visi atau langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Untuk membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu berbasis kekuatan. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini? Ya, lain kesempatan kita dalam komunitas bisa mengagendakan kegiatan ini. Kita bisa menggali potensi-potensi yang di sekolah kita dan kita bisa menerapkan atau merumuskan sebuah visi yang berpihak pada murid dan berpihak pada semuanya. Selanjutnya, di sini ada sebuah perubahan paradigma. Ya, saya menginginkan satu relawan laki-laki dan satu relawan perempuan. Monggo, siapa? Pak Kapib sama Bu Ari mungkin. Ya, silakan maju ke depan. Nah, oke, saya mempunyai mungkin ada kertas ya. Ya, belum sih. Ya, oke. Bu Ari memiliki sebuah kertas yang digenggam. Kemudian Pak Habib akan berusaha membuka dengan cara apapun, dengan cara merayu, dengan cara yang halus, tanpa menyakiti, tanpa harus memegang, tanpa harus memaksa dan sebagainya. Dengan cara apapun saya persilakan karena Pak Habib sudah terbiasa merayu gitu ya. Oke, silakan, saya kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Bu Ari saya memegang yang ada di Bu Ari? Apa? maksudnya yang di tangan yang kertas itu boleh nggak? Yang tadi warna pink. Untuk apa? Ya buat apa ya, pengetahuan saja. Ini buat apa Pak? Cuma hanya sekedar kertas. Ya kita kan sebagai manusia harus saling berbagi, ya kan, saling membutuhkan lah. Laki-laki gimana Pak? Orang jaga itu. Iya. Ya pinjam dulu sebentar, ntar saya pulangin lagi. Mau kembali lagi ya Pak? Iya siap. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu. Oke. Ya, ini sebuah contoh bagaimana sebuah paradigma seorang guru sedang meminta sebuah benda atau barang dan sebagainya. Kira-kira dari kegiatan tadi apa yang bisa kita maknai bersama, Bapak Ibu? Tidak memaksa. Harus saling berbagi. Mempunyai cara dan trik, rayuan maut gitu ya Pak ya. Terus ikhlas memberikan. Ada kesadaran dari Ibu Ari untuk memberikan hal tersebut. Oke, dari paradigma ini kita bisa belajar bagaimana seorang guru itu tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa melepaskan apa yang ada di genggamannya. Dan setiap murid itu berhak untuk memberikan atau tidak memberikan apa yang ada di dalam dirinya, di dalam genggamannya, seperti itu. Maka kita lanjut. Ya,
Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Kita kadang-kadang terbiasa dengan sebuah ilusi. Ilusi itu adalah khayalan yang menurut kita seolah-olah benar, tetapi pada hakikatnya ada yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, guru harus mengontrol murid. Murid harus nurut. Ya. Kalau kamu tidak nurut, maka kamu harus begini seperti itu. Itu adalah sebuah ilusi. Ilusi kontrol dari guru, bagaimana kehendaknya itu harus dituruti, padahal pada hakikatnya ini harus diubah. Kemudian ilusi kritik atau membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kadang-kadang kita membuat anak itu dibuat merasa bersalah dengan perbuatan yang kamu lakukan, dia akhirnya merasa tidak enak diri, bahkan kadang-kadang bisa saja depresi karena dia merasa tidak enak dengan perbuatan yang dilakukan. Ini harus diperbaiki ilusi ini. Maka kita harus lebih bijaksana dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua siswa kalau tidak diberi hadiah tidak akan bergerak. Maka kita harus mengubah ini. Boleh sesekali kita memberikan penghargaan, tetapi penghargaan itu jangan sampai terlalu berlebihan sehingga membuat siswa itu tidak akan bergerak sesuai dengan keinginannya, tetapi karena ada hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya tidak akan diikuti. Maka kadang-kadang ketika kita dalam sebuah acara ditanyakan nanti ada hadiahnya, pasti yang dikatakan anak apa? Hadiahnya apa Pak? Kadang-kadang diberi hadiah pensil sama buku, sekarang sudah tidak begitu bernilai karena dari rumah sudah diberi HP lebih mahal begitu ya. Ya, ini juga menjadi koreksi kita bersama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Pak Habib bisa saja memaksa dengan istilahnya kelaki-lakiannya bisa memaksa, tetapi tidak diperbolehkan seperti itu. Maka kita juga harus bijaksana terhadap anak. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam teori sebelumnya kita menggunakan teori stimulus respon. Ada stimulus dan kita merespon itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Maka itu sudah mulai digeser. Ya, kadang pandangan guru terhadap siswa berbeda. Menurut guru, menurut norma itu benar. Tetapi siswa melakukan sebuah kesalahan. Kadang-kadang guru sudah menghukum langsung, tetapi kita perlu sadari bahwa kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Menurut orang tersebut itu benar. Nah, nanti setelah itu kita memahami, maka kita akan mencoba untuk masuk ke dalam sebuah penanganan restitusi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dulu paradigma yang lama. Buruk, ini salah. Jangan langsung divonis, maka harus diubah dulu. Semua perilaku memiliki tujuan. Maka kita bisa tanyakan, tujuannya apa? Kok kamu melakukan kegiatan perilaku seperti itu? Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah paradigma yang lama. Maka kita harus berubah menjadi hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Maka ketika kita bisa mengontrol diri, kita bisa melakukan sebuah hal yang bijaksana kepada murid, menangani masalah dengan bijaksana, maka itu juga menjadi bagian. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Maka mulailah dari diri kita untuk menerapkan sebuah disiplin positif. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini kalau dibujuk, tidak mau saja, ya sudah, ini harus dipaksa. Maka kita harus berubah paradigmanya. Kita harus berkolaborasi, mengambil jalan tengah dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita punya sebuah pilihan, norma yang berlaku, ternyata dibujuk tidak mau saja, ya buat kesepakatan. Misalkan, gimana kalau tadi yang ada di genggamannya Bu Ari, saya ganti dengan genggaman yang lain, seperti itu. Nah, itu juga bisa kita buat kesepakatan yang baru. Agar apa? Kadang-kadang kita itu sebagai seorang manusia, kadang tidak rela untuk membagikan semuanya. Tetapi kalau dibagi dua mungkin mau.
Ya, maka berbesar hati ketika orang mau untuk berbagi, luar biasa, berbagi makanan, berbagi rezeki dan sebagainya. Ini sudah sebuah pengorbanan yang luar biasa dan patut kita tiru seperti itu. Oke. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa? Kok kita berubah menjadi sebuah keyakinan kelas? Mengapa? Karena kadang-kadang kita itu melihat sebuah peraturan itu kayak kadang-kadang dibuat peraturan supaya dilanggar. Kadang-kadang ada pemaknaan yang seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Maka harus dibutuhkan sebuah keyakinan dalam diri, kesadaran dalam diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Ada aturannya. Kalau tidak laksanakan akan ditilang sebagainya. Tetapi kalau kita menyadari dengan sebuah keyakinan, maka dia akan sadar, oh iya, saya menggunakan helm karena saya butuh keselamatan. Saya menginginkan sebuah kenyamanan, tidak ingin memberikan orang lain itu ya ancaman seperti itu, tidak ngebut-ngebutan, itu karena dirinya sendiri, keyakinan, bukan karena ada polisi, ada penegak hukum dan sebagainya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini peraturan, tetapi kalau dibuat sebuah kesadaran, maka ini akan menjadi sebuah keyakinan bersama yang diimplementasikan seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, melaksanakan pembelajaran, berangkat ke sekolah dan sebagainya? Karena apa? Kita sadar ketika saya sebagai seorang guru tidak memiliki kedisiplinan di dalam kedinasan kita atau pekerjaan kita, maka akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada dirinya secara dinas. Mungkin ada hukuman penalti atau mungkin ada pengurangan gaji. Yang kedua, bisa saja karena dilihat siswa atau muridnya melihat bu gurunya terlambat, pak gurunya terlambat, maka siswa pun akan mencerminkan seperti pak guru, seperti bu guru. Nah, maka ini harus diubah, harus ada keyakinan, tidak boleh memaksa. Dan sekolah pun tidak memaksa, maka menjadi sebuah keyakinan dan profesionalisme kita atau murid untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Untuk mendukung motivasi tersebut, motivasi dalam diri kita, motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Kadang-kadang hidup kita itu sudah terlalu banyak aturan. Ya, maka kita mencoba untuk membuat sebuah keyakinan-keyakinan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka yang atas dasar peraturan tadi, peraturan kelas, kita mulai naik menjadi keyakinan kelas. Maka sebuah keyakinan kelas itu dibentuk bersama dengan murid-murid dan disepakati bersama. Ya, kadang-kadang kita juga perlu mendengarkan murid itu untuk berpendapat, untuk membuat sebuah keyakinan bersama, sehingga dengan mengadakan sebuah pertemuan, menyepakati sebuah keyakinan kelas, maka akan timbul kesadaran dari setiap diri anak. Misalkan ketika sudah masuk jam 7 lebih, terlambat, harus lari, tidak boleh santai-santai. Itu yang kita terapkan. Misalkan kalau misalkan tidak mengerjakan PR, harus dikerjakan, mungkin menggunakan waktu tambahan. Anak-anak itu jam 12 sudah waktunya pulang, ya senang sekali pulang. Anak-anak itu pulang, berangkat dan pulang itu paling senang, sama tengah-tengah istirahat. Maka kalau pulang itu harusnya pulang, teman-temannya pulang, diri sendiri tidak pulang. Karena apa? Karena ada keyakinan bersama, saya harus mengerjakan PR. Maka PR tersebut dikerjakan di akhir. Bisa saja tidak boleh menggunakan istighfar terlalu panjang, misalkan 1 buku. Nah, ini terlalu menyiksa dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Maka nanti perlu diperbaiki sehingga terbentuk sebuah lingkungan yang positif dan menjadi sebuah budaya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, diyakini bersama, ya, itu menjadi sebuah budaya yang positif. Selanjutnya, dulu kita memiliki paradigma berfokus pada guru. Semua fokusnya pada guru. Ya, mau pembelajaran apa, ya sudah mengikuti apa yang ada di dalam bukunya, tekstualnya. Ya, besok mau pelajaran apa segala macam, ya itu sesuai dengan guru. Namun kita harus berpusat pada murid. Murid menginginkan kegiatan yang seperti apa.
Mungkin saja kita bisa berkolaborasi sesuai dengan kurikulum atau mungkin kompetensi yang diinginkan di dalam kelas tersebut. Tetapi sesekali, seminggu sekali kita bisa berkolaborasi. Kira-kira untuk pekan ini kita ingin kegiatan apa ya yang menurut kalian diminati? Oh, Pak, saya ingin nari. Oh, Pak, saya ingin buat gorengan. Saya ingin membuat kue, membuat es krim dan sebagainya. Itu bisa kita tawarkan kepada peserta didik kita sehingga kegiatan tersebut berpusat kepada murid. Selanjutnya, murid itu harus berpartisipasi aktif, ya. Ini harus mulai dilatih, ya. Kadang-kadang misalkan perpisahan, ini sudah harus berpartisipasi aktif. Pak Guru, saya mau latihan. Itu sudah menjadi bagian dari partisipasi aktif. Dia memiliki kesadaran. Ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah melihat di kelas 5, ya, masuk ke kantor, Pak, saya mau latihan, mau pinjam ini. Pak, saya nanti pulang sekolah boleh, Pak, mau latihan, boleh. Ya, meskipun pulang sekolah mereka tetap pamit. Mengapa? Karena mereka masih dalam satu tanggung jawab, sebuah kegiatan sekolah. Dan anak-anak juga sama. Ya, saya juga harus laporan kepada wali murid untuk memberikan informasi bahwa anak tersebut sedang melaksanakan kegiatan apa seperti itu. Sehingga ketika pulang sekolahnya agak terlambat, ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa diinformasikan. Kemudian dibangun dengan cara apa? Menerapkan budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol kita sebagai guru, dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian hal tersebut harus dipertimbangkan bagaimana kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid, dan motivasi dari perilaku siswa-siswi kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar menurut definisi dari teori William Glasser, yaitu kelangsungan hidup. Mereka berhak untuk menikmati kehidupan ini, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Cinta kasih sayang itu tidak bermakna hal yang negatif gitu ya, tetapi sesama teman bisa saling memberi, itu juga bagian dari cinta dan kasih sayang. Kemudian kekuasaan, mereka boleh berpendapat, mereka boleh menjadi pemimpin dalam pembelajaran di sekelasnya, misalkan jadi ketua kelas dan sebagainya. Kemudian mereka memiliki kebebasan yang sama, dan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini pentingnya memahami kebutuhan dasar ini. Maka akan berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi murid-murid kita dengan cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung kepada kebutuhan dasar tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga memenuhi nilai-nilai yang diyakini atau motivasi intrinsik. Dari ketiga nilai-nilai tersebut, ketiga motivasi ini, yang paling ideal yang ingin kita terapkan adalah menerapkan motivasi intrinsik, yaitu memenuhi keyakinan yang dimilikinya agar seseorang itu atau murid bisa melakukan sebuah perbuatan, perilaku itu sesuai dengan keyakinannya. Meskipun ketika dalam sebuah pelaksanaannya ada yang keluar dari keyakinannya, maka nanti perlu diterapkan sebuah penerapan segitiga restitusi. Kemudian dampak dari motivasi terhadap pembelajaran, yaitu perbedaan antara motivasi intrinsik melalui hukuman tadi, ya, menghindari ketidaknyamanan, berupa penghargaan juga bisa, itu motivasi ekstrinsik dari luar, dan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, melalui strategi untuk meningkatkan motivasi di dalam dirinya sendiri, di dalam motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif itu sangat penting untuk mendukung visi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tadi. Budaya positif melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan untuk saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ini harus bekerja sama. Ketika guru membuat sebuah keyakinan, membuat sebuah aturan bersama dan sebagainya, itu harus semuanya saling mendukung, tidak boleh berat sebelah. Kita berusaha menghadirkan sebuah pembelajaran atau budaya positif kepada murid-murid kita, tetapi mulai dari diri kita tidak melakukan hal tersebut. Maka ini menjadi ketimpangan sosial, ketimpangan moral. Ya, jangan sampai bagi kita seorang pendidik nantinya dipandang sebelah mata oleh murid-murid kita. Ya, Pak Fian doyan
apa misalkan buayanya terlalu, ya misalkan seperti itu. Ya, atau mungkin Pak Fian sering berangkat terlambat misalkan. Ya, ini harus ada kesadaran bahwa kita semua ya harus saling mendukung. Bagaimana budaya positif itu harus ditegakkan bersama. Ya, jangan sampai suara-suara dari luar, dari masyarakat itu sampai kepada kita menjadikan budaya di sekolah ini kurang baik. Ya. Oke, selanjutnya budaya positif yang diterapkan mencakup beberapa hal. Satu, membangun hubungan yang positif antara guru, murid, serta sesama murid. Bahkan kita juga bekerja sama dengan masyarakat, komite, dan stakeholder yang berhubungan dengan itu. Untuk apa? Untuk menciptakan dan mensukseskan budaya positif ini. Kalau tidak terhubung semuanya, tidak terkoneksi semuanya, maka akan terjadi ketimpangan. Nanti ketimpangan tersebut akan mengakibatkan sebuah budaya positif yang cedera begitu ya. Jadi keseluruhan tidak berjalan dengan maksimal. Meskipun perlu adanya pendekatan-pendekatan khusus agar budaya positif ini terus dibangun bersama-sama. Selanjutnya, menegakkan disiplin positif yang mengutamakan pendekatan restitusional daripada hukuman melalui pendekatan restitusi ya. Kita berusaha melakukan pendekatan-pendekatan ini lebih baik ya, memanusiakan manusia, melihat sudut pandang dari murid kita, teman kita dan sebagainya, sehingga dari situ kita boleh berpindah, tidak menggunakan hukuman tapi menggunakan cara-cara yang indah tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong kolaborasi, bekerja sama, gotong royong dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau semuanya bisa berkolaborasi, luar biasa, bisa tercipta sebuah budaya positif ya. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, integritas dari kalangan murid. Semuanya memiliki tanggung jawab sama, kejujuran yang sama, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ketika murid tidak mengerjakan PR, tidur di kelas terus, ya, sering bermain, usil, kita coba tanyakan, apakah ada hal yang melatar belakangi? Misalkan tidur terus, karena apa? Pak, saya tuh kalau melihat matanya agak burung Pak, oh ternyata ada itu yang melatar belakangi, akhirnya saya malas Pak untuk melihat di papan tulis. Maka bisa saja kita melakukan pendekatan lebih didekatkan ke depan tempat duduknya, atau mungkin dari gaya hidupnya di rumah terlalu banyak game dan sebagainya, kita melakukan sebuah pendekatan-pendekatan itu. Selanjutnya ada menghargai keberagaman dan mendorong sikap inklusif. Kita harus menghargai, ya, mendorong sifat-sifat yang ada dalam diri anak sehingga terjadi sikap yang lebih baik lagi. Selanjutnya, dengan menciptakan budaya positif di sekolah, guru dapat membantu murid mengembangkan karakter yang lebih kuat, kemampuan sosial yang lebih baik, sikap yang baik dalam menghadapi tantangan. Ini sejalan dengan upaya menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mengoptimalkan potensi mereka sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan dalam menciptakan dan memelihara budaya positif ini. Kita sebagai seorang guru harus terus mengembangkan diri, berkolaborasi dengan sesama guru, mendukung murid untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, yang berkarakter baik, berprestasi, berakhlak dan sebagainya, sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara tadi. Kemudian penerapan disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang menekankan pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Ini berfokus pada pengembangan kontrol diri, tanggung jawab, dan kemampuan siswa untuk membuat sebuah keputusan yang baik. Prinsip-prinsip dasar dari disiplin positif ini, yang pertama, menghargai martabat murid. Setiap tindakan disiplin harus menjaga martabatnya. Ketika melakukan sebuah kesalahan, jangan ditegur di depan orang banyak, jangan ditegur di depan teman-temannya. Cukup ditanya dulu bagaimana alasannya, dipersilakan duduk,
Nanti satu ketika istirahat kita bisa duduk bersama sambil minum es bareng, sambil makan jajan bareng. Boleh guru itu jajan bersama dengan siswa. Ya, kita bisa menanyakan, tadi kamu terlambat kenapa, Nak? Anu Bu, saya tuh tadi malam tidurnya kemalaman dan sebagainya. Nah, kita bisa tanyakan, oh kalau gitu besok lebih kasih lagi ya, kalau tidur jangan banyak kegiatan, jangan banyak mainan. Kalau misalnya ada PR bisa dikerjakan, atau mungkin kamu bisa tidur lebih cepat, nanti tengah malam bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Di situ kamu bisa bermunajat, kamu di situ bisa mengerjakan PR dan sebagainya. Itu bisa ditata dan kita bisa masuk dalam kehidupannya seperti itu. Kemudian berkolaborasi, melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dari masalah yang tadi kita gali, kita bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Meskipun kita hanya mengarahkan berupa pertanyaan-pertanyaan saja, tidak harus memberikan tendensi harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Konsisten dan kejelasan, menetapkan dan menerapkan aturan dengan konsisten dan jelas. Ya, ini harus tidak ada hal yang ambigu, jadi tanda tanya, jadi penafsiran yang berbeda dan sebagainya. Kemudian fokus pada pembelajaran, menggunakan momen disiplin sebagai kesempatan untuk mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, karena kedisiplinan itu merupakan sebuah nilai norma yang berlaku di masyarakat. Maka itu harus dilatih sejak dini, agar ketika di masyarakat mereka tidak ada gap, tidak ada kesenjangan antara perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Jangan sampai ketika ada perilaku yang salah dinilai benar terus, karena tidak ada teguran, tidak ada restitusi di situ. Penerapan disiplin positif dalam lingkungan sekolah bisa dengan cara membangun hubungan. Ya, kita harus berkolaborasi. Ya, antara guru dan murid, kita harus saling berkolaborasi, ya, berkomunikasi dengan baik, tidak membentak, tidak menggunakan suara yang tinggi, bisa menggunakan perasaan-perasaan lebih kasih sayang, bisa dielus kepalanya, ya seperti itu. Ini hubungan emosional secara psikologis sangat berpengaruh terhadap hubungan murid dan guru. Selanjutnya, penerapan aturan bersama, melibatkan siswa dalam pembuatan sebuah keyakinan kelas, sehingga semuanya merasa bahwa ini adalah sebuah kesadaran yang harus diterapkan bersama. Kemudian konsekuensi yang logis dan alami, menggunakan konsekuensi yang berhubungan langsung dengan perilaku siswa. Apabila kesalahannya tidak mengerjakan PR, ya sama, harus mengerjakan PR dulu, bisa di ruang tersendiri. Ya, tidak harus, ya coba, misalkan Fadil, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus berdiri di depan kelas sebelah sambil memegang telinga, mengangkat kaki, tapi jangan digoyang ya, begitu. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, harus sesuaikan. Misalkan kamu harus lari lapangan 10 kali atau push up, berhubungan dengan fisik atau tidak berhubungan dengan perilaku yang menyimpang tadi, ini tidak diperbolehkan, harus disesuaikan. Ya, kalau yang penting kita bisa menanyakan, ya, menanyakan. Kemudian kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR bagaimana? Oh ya Bu, saya mau ngerjakan PR Pak. Di mana? Di perpustakaan, ya silakan Pak, guru kasih waktu 30 menit misalkan. Boleh seperti itu. Kemudian penguatan positif, memberikan pujian tetapi tidak berlebihan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik. Ya, diberikan penghargaan, tidak hanya hal yang negatif saja. Ya, kamu itu tukang terlambat, kamu itu tukang tidak mengerjakan PR, dasar kamu itu, wah, ini sudah tidak manusiawi. Maka dengan cara-cara yang lebih bijaksana, ya. Nah, lain kali kalau kamu bisalah dikasih sticky note gitu, kamu tulis ada PR halaman berapa gitu, ya. Itu berupa solusi-solusi. Jangan menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyakiti perasaan dari murid-murid kita. Nah, ini ada bagan yang ditawarkan oleh Dr. William Glasser, ya. Oke. Ini ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri.
Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya, bisa saja tujuannya kadang-kadang keliru, perlu diluruskan. Tetapi sudah memiliki tujuan, intinya sudah memiliki keyakinan sama, tetapi tujuannya memang menyimpang, ya harus diluruskan agar tidak terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus terhadap pilihan-pilihan baru. Ini nanti terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah nanti akan menjadi seorang penghukum, membuat rasa bersalah pada murid, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini nanti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Definisi dari keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama. Sepakat, namanya juga sepakat. Berarti tidak satu pihak saja sebagai seorang guru, tetapi berkolaborasi dengan murid-murid kita untuk bersama-sama membuat sebuah kesepakatan mengenai nilai-nilai, norma, dan harapan yang ada di kelasnya. Kemudian proses pembentukan keyakinan kelas berkolaborasi antara guru dan murid. Kemudian manfaat dari keyakinan kelas ini menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mendukung. Nah, ini terstruktur itu apa? Semuanya sudah jelas. Ada keyakinan yang harus disepakati bersama, dilakukan bersama, dan semuanya harus mendukung. Kalau tidak mendukung, bagaimana? Nah, ini bedanya aturan dengan keyakinan. Kalau aturan sudah jadi harus ikut seperti ini. Nah, meskipun sama sebetulnya, tetapi pendekatannya berbeda. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya sama, tujuannya agar siswa atau murid bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan kita. Tujuannya sama, hanya saja pendekatannya berbeda dengan menggunakan keyakinan kelas, bukan aturan yang sudah ditetapkan oleh guru, oleh sekolah, tetapi keyakinan bersama. Nah, beberapa minggu yang lalu juga sudah diterapkan. Ya, sekolah kita membuat visi bersama luar biasa. Nah, ini juga bagian kesepakatan dan keyakinan sekolah kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Ini tentu sudah mulai digeser. Yang tadinya menghukum sudah mulai jangan dihukum. Ya, kalau bisa seperti itu. Ya, karena nanti kalau dihukum kadang-kadang hukumannya kadang tidak sesuai begitu, atau mungkin bisa menyakiti hati perasaan siswanya, muridnya begitu. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Pertama, hukuman, sesuatu yang diyakini harus terjadi. Kalau tidak terjadi, kamu harus begini, diberikan hukuman oleh guru. Maka konsekuensi, menggunakan konsekuensi sesuai dengan yang harus terjadi. Kamu melakukan sebuah kesalahan, konsekuensinya ini. Misalkan, nanti ada contohnya ya tentang bagaimana hukuman dan konsekuensi. Saya jelaskan tentang konsepnya dulu. Membuat anak sakit secara fisik, secara psikis untuk jangka waktu yang lama, traumatis, ya. Saya pernah punya teman, berarti sekitar umuran 29, itu masih punya rasa traumatis. Bahkan ada juga yang lebih dramatis lagi, dia menerapkan apa yang dia peroleh ketika waktu kecil. Dia seorang guru. Dulu saya waktu kecil tidak mau maju lomba. Guru saya mengatakan, dasar kamu mentalnya kerupuk. Akhirnya apa? Masih teringat sampai detik ini, dia sebagai seorang pendidik. Dulu saya sama gurunya masih belum pensiun misalkan begitu. Itu menjadi rekaman. Nah, kadang-kadang hal seperti itu bisa dimaknai positif dan negatif, ya. Kalau positif, dia akan berperilaku, saya tidak mau seperti itu karena rasanya sakitnya itu di sini. Sampai saat ini,
maka itu positif. Kalau tidak, oh kemudian benar kayak kota, sarung kerupuk, akhirnya bakul kerupuk sisa, nah lebih parah lagi, ya juragan kerupuk, ya kan. Tadi mentalnya kerupuk, sekarang bertambah dia, dasar kamu gitu kan. Ya kalau apa namanya kita bertengkar kadang boleh membalas, tapi hanya yang sama, hal yang sama gitu loh. Misalkan kamu mengatakan pada saya, oh dasar kamu jelek, ya kita boleh minimal kamu juga jelek kan gitu, itu boleh setara. Tetapi kalau dia membalasnya lebih, dasar kamu lebih jelek lagi, itu kan sudah lebih ya balasannya. Nah itu ada respon-respon itu. Kadang-kadang ada juga yang dipukul ketika waktu SMP, maka diterapkan juga, wah aku gemini pukul ya, saya kira sama itu. Kemarin ada kasus-kasus seperti itu, traumatisnya masih. Ya, nah, sehingga harapannya dengan cara-cara seperti hukuman tadi bisa kita ganti dengan cara membuat anak merasa tidak nyaman dengan jarak tertentu saja, dengan jangan terlalu lama begitu, ya. Misalkan dengan teguran yang lisan, misalkan, nah, besok jangan seperti itu lagi ya, nanti teman-temanmu jadi mencontoh kamu bagaimana gitu loh. Akhirnya seolah-olah dia, oh iya ya, gara-gara saya begitu. Nah, seperti itu. Kemudian paksaan. Nah, ini sudah tidak ada paksaan lagi. Semua menjadi stimulus dan tanggapan saja gitu. Kemudian mendorong anak, yang hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, kalau kamu salah ya, silakan push up. Terus mukul-mukul kepalanya sendiri atau mungkin dijedot-jedotkan, nah itu sudah menyakiti diri sendiri gitu. Karena ada kan siswa yang seperti itu, ya biasanya yang kelas-kelas rendah. Kadang kalau dia merasa tidak enak hati segala macam, kadang dia menyakiti dirinya sendiri, mukul kepalanya sendiri. Ada yang seperti itu. Apalagi anak-anak kecil, dia masih TK. Ya dia nggak bisa melampiaskan kepada orang tuanya, kepada temannya, ayo dia mukul, ya kayak anak saya gitu ya. Dia nggak mau, jangan ya, nanti jangan mukul adiknya begitu misalkan. Akhirnya nggak ada yang dipukul, dirinya sendiri yang dipukul begitu. Ada sesuatu yang ingin dilampiaskan, emosionalnya harus dikeluarkan. Nah kadang sebagai seorang guru SD, ini kalau guru SD, kalau SMP jangan, SMP apalagi, ya kita. Misalkan ada siswa murid kita yang sedang sedih, kita bisa mengelus bagian belakangnya. Ini secara psikologis bisa mengeluarkan energi negatif yang ada dalam dirinya. Pasti nangis. Ini dengan catatan siswa SD dan belum balik gitu. Tapi kalau udah SMP SMA jangan coba-coba ya. Pak Apip ada siswinya, ya, kamu jangan gitu. Nah ini jangan ya Pak ya. Ini tidak boleh diterapkan. Ini hanya sekedar itu, gitu kan? Atau mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita. Misalkan Pak Sapil sedih ya, women bro. Terus tambah sedih, nangis gitu ya. Kalau tidak, yang dikasih nasihat Pak Kabima ikut nangis juga kadang-kadang gitu. Nggak ada sedihnya karena semua bahagia. Iya, memang kita itu harus mencontoh perilakunya Pak Sabri, harus bumbung semuanya bahagia semuanya ya. Itu harapan kita semua seperti itu. Kemudian ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini dari hukuman. Aduh, kemarin saya habis dihukum nih. Kemarin saya habis membolos pramuka. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Berbohong, gimana nak kemarin kamu nggak masuk, kenapa? Pak, pasti itu bohong. Kalau ada kata anunya siapa kamu ya kan? Terus sambil kukur-kukur, garuk-garuk, ya sambil gini, itu secara psikologis dia sedang berbohong, ya. Ya tapi kalau dia menatap atau mungkin dia, ya Pak, kemarin saya habis ini, ya biasanya seperti itu. Ya, kemudian ketika kita membuat sebuah pendekatan, ya juga harus melihat situasi yang ada begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya mau bertanya pada teman-teman untuk tindakan guru yang pertama. Apakah hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat hukuman atau konsekuensi. Mengapa hukuman? Karena terlambat dan mencatat itu tidak ada hubungannya dan terlalu banyak yang dicatat akan menyiksa murid tersebut begitu. Maka ini adalah hukuman yang pertama. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hadir sekolah.
Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena apa? Apple to apple. Dia punya kesalahan ini, maka harus diganti dengan ini. Itu konsekuensinya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini lari, hubungannya dengan pelajaran PJOK. Berarti konsekuensi. Karena apa? Ada hubungannya dengan PJOK gitu. Karena dengan pelajarannya seperti itu ya. Kalau misalkan tidak mau bernyanyi, wah dihukum, nyanyi di luar lapangan ya jangan gitu juga. Yang penting di dalam kelas misalkan ya. Konsekuensinya sama gitu. Ya, semua bisa memahami. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Sini ada 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ini guru berbuat apa? Kalau penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti. Wah, sampai seperti itu. Nah, ini sudah menghukum. Maka pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh begini nak. Bapak itu kecewa kalau kamu seperti ini. Iya Bu, iya Pak. Akhirnya dia merasa bersalah. Nah ini posisi yang kedua. Yang ketiga sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Nah kamu mungkin punya alasan ya. Kenapa? Ya kadang kita harus seperti itu ya sebagai teman. Biasanya ini biasa diterapkan untuk SMP SMA karena mereka sudah psikisnya atau psikologinya sudah tahapan omongan teman itu lebih didengar daripada omongan orang tua ya. Kalau di tingkat SD itu omongan atau nasihat dari guru itu lebih berharga dibandingkan orang tuanya sendiri, maka kita bisa melihat itu. Nah posisi yang ketiga adalah menghitung dan mengukur apa peraturannya itu ya, ini memantau aturannya bagaimana, ayo seperti itu. Yang kelima adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Coba kemarin sudah buat keyakinan bersama. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gimana, ayo? Nah, tinggal seperti itu. Mereka, habisnya saya dicubit-cubit Pak sama Jabar. Ya, berarti mencubit itu bagaimana? Ya nggak baik. Ya, akhirnya ditanya, harusnya kamu bagaimana? Ya minimal saya lari lah Pak. Ya gitu dulu nggak apa-apa gitu kan. Nah kita bisa menawarkan itu sebagai manajer jadi lebih enak ya. Nah kita lanjut saja pengertian dari restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah atau konflik dengan cara memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Alih-alih menghukum, restitusi berfokus pada pemulihan hubungan yang membuat pelaku menyadari kesalahannya dan mereka bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ini adalah pengertian dari restitusi. Ya, cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nanti ada pendekatannya, ada tahapan-tahapannya. Nah, penerapan segitiga restitusi. Di sini pendekatannya untuk memperbaiki perilaku dan hubungan. Pertama tahapnya menstabilkan identitas, menenangkan situasi, dan mengurangi ketegangan. Misalkan kemarin ada kasus misalkan, ya berkelahi, Jafar membawa pecahan genteng, dibawa lari, ya. Terus guru tidak usah teriak-teriak, "Wih, sini, jangan betul." Ya, semuanya langsung, bahkan di masyarakat pun kaget, kenapa seperti itu. Ya, itu sudah mulai dianu. Ya, coba kita buat kesepakatan, keyakinan bersama. Ketika ada yang berkelahi, coba salah satu dari antara kalian bisa lari ke kantor, ke tempat Pak Guru atau Bu Guru. Nah, ini bisa dilakukan sehingga coba Pak Gurunya sudah hadir, sudah berdiri. Terus tinggal bilang, "Jabar, mana Pak Guru?" Pak Gurunya tinggal seperti ini. Langsung tuh kadang-kadang diumpetin di saku, gak ada Pak gitu ya, kadang-kadang seperti itu anak ya. Nah kemudian kita bisa memanggil, kita bisa menstabilkan, kita panggil, "Jafar, jadi kamu Pak Guru lihat membawa pecahan genteng ya, itu buat apa ya?"
Ditanyakan, ini Pak tadi buat oret-oret aja sih Pak. Oh, buat oret-oret. Tapi kok kenapa teman-temanmu berlarian ya melihat kamu seperti itu? Gak tahu Pak. Nah, berarti kamu mungkin teman-temanmu agak takut kalau melihat hal yang seperti itu ya. Nah, Pak Guru juga kadang-kadang sama ya. Kadang-kadang kita perlu menawarkan diri kita. Pak Guru kadang-kadang juga sama pegang apa ya namanya gunting. Pak Guru padahal mau gunting itu apa daun. Mereka sudah pada takut yang pada gondrong-gondrong begitu. Padahal Pak Guru juga nggak ada maksud untuk itu, untuk memotong. Pak Guru kan bukan tukang cukur gitu kan. Kita menstabilkan diri dengan peserta didik kita, ya, agar mereka merasa oh iya ya Pak Guru juga sama, ya begitu. Sama bukan arti Pak Guru sama melakukan hal yang kriminal gitu ya, tapi melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan. Nah, kira-kira dengan kamu memahami seperti itu, teman-temanmu pada lari, kira-kira bagaimana? Iya, berarti saya nggak usah ada yang benda-benda tajam ya Pak? Iya, benda-benda tajam nggak boleh. Ya, uang yang tidak tajam saja itu tidak diperkenankan kalau teman-teman kamu itu merasa tidak nyaman. Ya, nah kalau gitu, gimana? Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menentukan tindakan perbaikan. Dari langkah ke depan, ya Pak, saya mengakui sebenarnya tadi saya mau lempar ini ke teman saya. Lah kenapa? Habisnya saya kesel Pak, masa saya nggak diajak main gitu. Nah, kira-kira kalau kamu tidak diajak main, apakah dengan kamu membawa benda tersebut, kamu lantas diajak bermain? Tidak Pak, pada lari Pak. Nah, berarti kamu harus memperbaiki. Nah, tidak boleh pegang itu. Mungkin itu pecahan genteng bisa kamu jadikan pecahan coklat gitu ya. Kamu bawa coklat, mungkin teman-temanmu akan lebih suka sebagai hadiah. Iya ya Pak ya, kenapa aku nggak kepikiran seperti itu? Ya nggak tahu, Pak juga nggak tahu gitu kan. Nah, kita sama-sama menanyakan keyakinan tersebut. Nah, nih menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Guru juga pernah berbuat salah ya, dengan kata-kata yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Pak Guru ya bukan manusia yang sempurna, malaikat pun tidak sempurna, malahan sempurna manusia, tetapi juga sama nggak bakal sempurna manusia itu. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, tidak dengan cara yang seperti itu. Yuk kita bareng-bareng cari solusinya. Kemudian kita juga bisa menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau kamu menyalahkan diri kamu, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu juga pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas kita dengan peserta didik. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan sebuah pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Nah, kira-kira yang penting apa nih? Nah, terus yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Oke, karena kita sepertinya butuh refreshing ya. Bu Ari sudah mulai gelisah di tempat duduk. Oke, semua berdiri ya. Ya, berdiri dulu. Bisa lagu di sini senang, di sana senang? Bisa. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, nanti lalanya diganti. Kemarin loli, sekarang lala. Lalanya diganti. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Kita kepalkan tangan, jot-jotan. Oke, yuk. Tuh, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang.
Di mana-mana hatiku senang. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Kita kepalkan tangan, jot-jotan. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Kita kepalkan tangan, jot-jotan. Ya, terima kasih. Oke. Artinya Pak Sabri semangat. Oke, ya, kita lanjut. Iya. Sebelum kita jot-jotan, ya kita menanyakan keyakinan kelas, ya dengan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, kemudian nilai apa yang telah kita yakini dan sepakati bersama, dan kamu ingin jadi anak seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, ya Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan praktik restitusi atau segitiga restitusi yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Oh iya, coba disuruh ke sini ya. Ya. Boleh bersedia nggak biar bisa relax ya. Jadi ya, karena sebetulnya mesin sih. Dua kali usaha baca. Iya baru apa? Udah, pengen tahu, coba ceritakan salah satu ya juga waktu yang Bintang saya kan lagi diem Pak, lagi diem kalian tiba-tiba usil Pak, sama saya Pak. Aku lagi Pak, aku kesel. Terus ngapain kamu ketika kamu kesel? Aku uang tasnya Reban. Oh iya, ya aku tahu perasaannya, tahu kan, karena kalau tadinya nggak ada semuanya. Aku juga tahu nih perasaannya Revan, gimana perasaannya ketika keluaran biletnya itu tiga hari, dia nggak tahu mungkin ya, nggak tahu kalau kita itu lagi ada masalah, gimana salah, nggak tahu Pak. Itu gimana sih? Kenapa kamu punya perasaan ingin buang kasih? Itu kenapa awalnya? Aku kesel banget Pak, Revan, tahu nggak kalau itu perasaannya yang gak enak katanya Pak, sebenarnya dia nggak punya. Berarti ini Revan tuh nggak tahu kalau misalkan aspeknya menurut kalian gimana? Revan tuh perasaannya nggak enak, ya. Terus Revannya nggak tahu, berarti gimana biar tahu? Dia bilang Pak sama saya, lain kali kan bilang kalau Pak saya dengan Mas. Ya. Terus perasaan kalian gimana? Sudah menjalankan ya. Jadi ada salah paham ya. Terus apa namanya? Rekan gimana tadi? Ya, tadi kan misalkan juga karya. Saya mentara dia itu pasti berarti karena tadi ekelnya dulu ya, lempar tas ya, dulu soal ini juga ingin lempar juga gitu ya dulu juga tahu rasanya. Mungkin kamu nggak tahu tadi, ya leparnya nggak tahu, terus akhirnya main saling balas aja gitu kan. Nah setelah kalian tahu, kira-kira dengan kejadian ini kira-kira apa yang ingin kalian lakukan? Saya bertanya seperti biasa lagi, memang seperti biasa. Gimana caranya bertanya? Saya minta maaf sama dia kok. Kan meminta maaf, dia tak maafkan. Jadi nggak ada kelas dulu gimana? Sekolahnya masalah. Sekarang nggak begini. Kan bilang sendiri. Oh itu kan masalah. Ya, oke. Terima kasih ya. Kalian berdua saling memahami. Tadi
kita tuh dalam sebuah situasi seperti ini sama. Berarti lain kali kalau ada sesuatu lain kali tidak nyaman, berarti harus bagaimana? Ya harus maaf, terus ngomong ya ngomong kalau ini rasanya bagaimana? Enak, enak, nyaman nggak? Ya lain kali akan segera dengan cara yang lebih sopan, lebih baik gitu ya. Misalnya yang dilakukan, kok aku nggak lain sih gitu ya. Nah, jadi kalian bisa saling tahu perasaannya. Nah, nanti Revan kalau tahu baik hal seperti itu, kira-kira ngajak main nggak? Diajak main kan? Nah, berarti kalian harus saling komunikasi, saling ngobrol. Kalau memang kasar nyaman, tidak ajaknya. Oke, kedepannya gimana kalian? Nah, untuk teman-teman terbiasa Pak, besar, ya tidak apaan gitu ya. Nah, nanti kalian harus saling kompak. Ya nanti yang tinggal ini bisa disampaikan ke teman yang lain ya. Barangkali ada yang punya kejadian tersebut. Oke. Ya, tadi merupakan salah satu contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika ada beberapa peserta didik kita yang sedang mengalami masalah atau konflik seperti itu. Oke, kemudian di sini saya akan berikan tindak lanjut. Kita akan membuat sebuah struktur penanggung jawab untuk pembentukan tim budaya positif. Di sini ada beberapa dokumen yang perlu saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama yaitu struktur penanggung jawab. Di sini saya membentuk sebuah tim koordinator tim budaya positif. Nanti saya sebagai koordinator, tugas dan tanggung jawabnya sudah tertera gitu ya. Kemudian sub tim ketua sub tim guru. Nanti saya meminta bantuan pada Bu Ari untuk bisa bersama-sama. Nanti tugasnya ada di sini. Tugasnya memimpin kelompok guru dalam tim budaya positif, kemudian mengatur pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi guru, kemarin sudah berjalan, kemudian menyusun materi ajar dan panduan pelaksanaan budaya positif. Ini beberapa tugasnya. Kemudian anggota yang lainnya, ini di masing-masing guru kelas sudah saya cantumkan. Di sini masing-masing mengimplementasikan konsep budaya positif di kelasnya masing-masing. Nanti bisa dipelajari bersama Bapak Ibu, nanti bisa dibawa dan bisa kita diskusikan nanti. Kemudian di sini ada beberapa contoh implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ini dokumen yang kedua. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas. Misalkan, guru, anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas ini akan membantu kita belajar dengan nyaman dan saling menghormati. Apa saja ya menurut kalian yang penting untuk kita patuhi di kelas ini? Nah, nanti murid-murid diharapkan menjawab, tidak boleh berteriak Bu, selalu menghargai teman Bu, dan sebagainya. Nanti bagus sekali, mari kita tulis aturan-aturan dan keyakinan kelas ini, dan kita tempelkan di dinding kelas, seperti itu. Oke, itu untuk implementasinya. Kemudian di sini ada format monitoring di dokumen yang ketiga. Format monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Nanti ada contoh data kehadiran, data kasus disiplin, keterampilan murid, dan evaluasi pelaksanaan. Nah, nanti kita bisa melaksanakan sesuai dengan panduan-panduan yang sudah disusun oleh saya dan Bu Ari selaku penanggung jawab. Nah, kemudian nanti ada bagian lagi dokumen yang keempat yaitu penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Nanti ada beberapa panduan yang sudah saya dan teman-teman susun, nanti bisa dipelajari bersama, nanti bisa kita diskusikan bersama di forum selanjutnya atau lain kesempatan begitu. Kira-kira untuk pembentukan penanggung jawab dan penjelasan teknis, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Nih. Oke. Masuk ke acara yang terakhir yaitu simpulan.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti kita memperhatikan kebutuhan dasar dari murid-murid kita, motivasi perilaku, disiplin positif, keyakinan kelas, budaya positif, posisi kontrol, dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan berakhirnya presentasi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan bisa bermanfaat untuk menciptakan sebuah budaya positif, lingkungan positif, dan kita berharap kita menjadi guru-guru hebat, akan menciptakan atau menumbuhkan peserta didik atau murid-murid yang luar biasa, bisa membangun dan bisa menjadi generasi-generasi yang membanggakan bagi Indonesia. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi pertama dari Bapak Muhammad Arifian telah dilaksanakan. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada beliau.